Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang gelombang dan bunyi. Nah, di sini saya akan perkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Elisa Fitrida Hidayati, yang kedua ada Linda Roshida, yang ketiga ada Maulidi, yang keempat ada Nurizatul Hasanah, yang kelima ada Sri Indratul Haliza, yang keenam ada Uli Najwa. Nah, langsung saja ke pemateri pertama, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang. Yang pertama, pengertian gelombang. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium atau perantara. Gelombang dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Misalnya tali, selinki, air, dan udara. Dalam perambatannya, gelombang membawa energi. Hubungan antara panjang gelombang, cepat rambat, periode, dan frekuensi suatu gelombang. Maka hubungan dari keempat besaran tersebut dituliskan dalam persamaan berikut, seperti gambar di samping. Nah, yang kedua ada jenis-jenis gelombang. Jenis gelombang berdasarkan arah rambat dan getarannya. Yang pertama ada gelombang transversal, yaitu adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap perambatannya. Pada gelombang transversal dikenal istilah bukit dan lembah gelombang. Bukit gelombang terletak di puncak gelombang, sedangkan lembah gelombang terletak di dasar gelombang. Panjang gelombang dalam gelombang transversal diartikan sebagai jarak antara dua puncak berurutan, seperti gambar yang di samping. Nah, selanjutnya ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah perambatannya. Dalam gelombang longitudinal terdapat renggangan dan rapatan, seperti contoh gambar di samping. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu jenis gelombang berdasarkan amplitudonya. Yang pertama gelombang berjalan. A. Simpangan gelombang. Gelombang berjalan dituliskan dalam persamaan berikut, yaitu Y sama dengan plus minus A sin omega T minus plus KX. Keterangannya, Y yaitu simpangan gelombang, satuannya meter, A yaitu amplitudo, satuannya meter, omega yaitu frekuensi sudut, satuannya radian per sekon, dan K yaitu bilangan gelombang. B. Kecepatan partikel dan percepatan partikel pada gelombang berjalan. Kecepatan partikel di suatu titik yang berjarak x meter dari titik asal setelah bergetar selama t sekon merupakan suatu turunan pertama dari fungsi simpangan Y terhadap fungsi waktu yang dituliskan dalam persamaan berikut. Y sama dengan A omega cos omega T plus minus KX. Yang C yaitu sudut fase, dan beda fase dari gelombang berjalan. Sudut fase dari gelombang berjalan dituliskan dalam persamaan berikut, yaitu Theta sama dengan omega T minus KX. Rumus fase gelombang yaitu Pi sama dengan T per T besar minus X per lambda. Dan rumus beda fase yaitu Pi sama dengan minus delta X per lambda. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah gelombang yang terjadi karena terjadinya interferensi terus-menerus antara gelombang datang dan gelombang pantul. Gelombang stasioner dibagi menjadi dua, yaitu persamaan simpangan gelombang stasioner dengan ujung terikat sebagai berikut, yang dirumuskan Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Terus yang kedua ada persamaan simpangan gelombang stasioner dengan ujung bebas, yang dirumuskan Y sama dengan 2A sin KX sin omega T. Nah, selanjutnya materi tentang gelombang bunyi. Apa itu gelombang bunyi? Yaitu gelombang bunyi yang dihasilkan dari sebuah sumber bunyi yang dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan Pi per A atau I
sama dengan Pi per 4 PR kuadrat. Dan materi yang selanjutnya ada sifat-sifat gelombang bunyi. Nah, yang pertama ada pemantulan gelombang bunyi atau refleksi, yaitu gelombang bunyi dipantulkan jika mengenai bidang pantul yang keras. Terus yang kedua ada pembiasaan gelombang bunyi atau refraksi, yaitu gelombang bunyi akan dibiasakan atau dibelokkan ketika melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Dan yang ketiga ada pelanturan gelombang bunyi atau difraksi. Nah, ketika gelombang bunyi merambat ke segala arah, akan berbentuk lingkaran yang disebut muka gelombang. Nah, bagian yang keempat ada pemaduan gelombang bunyi atau interferensi. Interferensi adalah pemaduan dua atau lebih gelombang yang akan menghasilkan gelombang baru yang sifatnya perpaduan dari gelombang penyusunnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai pengertian bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal dan terdiri atas fluktuasi tekanan udara atau medium lainnya dalam lintasan gelombang bunyi yang menjadi lebih rapat dan lebih renggang secara bergantian. Perambatan bunyi memerlukan medium. Kita dapat mendengar bunyi jika ada medium yang dapat merambatkan bunyi. Syarat bunyi terdiri dari ada benda yang bergetar atau sumber bunyi, 2. Ada medium yang merambatkan bunyi, dan yang ketiga, ada penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Setelah itu, bunyi memiliki sifat 1. Merupakan gelombang longitudinal, 2. Tidak bisa merambat pada ruang hampa, 3. Kecepatan rambatnya dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya, yaitu padat, cair, gas. Paling cepat pada medium yang kerapatannya tinggi. Yang terakhir, dapat mengalami resonansi dan pemantulan. Jenis-jenis bunyi. Jenis-jenis bunyi berdasarkan besar frekuensinya, yaitu bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Sedangkan jenis-jenis bunyi berdasarkan sifat frekuensinya ada nada, desah, gaung atau kerdam, dan gema. Berikutnya perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui udara, zat cair, atau zat padat. Pada umumnya, bunyi merambat lebih cepat pada zat cair dibandingkan dengan pada udara, dan bunyi merambat lebih cepat pada zat padat dibandingkan dengan pada zat cair. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa cepat rambat bunyi bergantung pada medium terjadinya perambatan bunyi. Selanjutnya yaitu intensitas bunyi. Intensitas didefinisikan sebagai energi yang diangkut oleh gelombang per satuan waktu melewati satuan luas. Intensitas gelombang sebanding dengan kuadrat amplitudonya. Karena energi per satuan waktu adalah daya. Satuan intensitas adalah watt per m kuadrat. Selanjutnya penerapan resonansi bunyi. Peristiwa resonansi banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud dengan resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Berikut ini adalah contoh peristiwa resonansi yang menguntungkan dan merugikan. Resonansi yang menguntungkan yaitu resonansi yang terjadi pada alat musik seperti gitar, gamelan, dan gendering. Resonansi yang merugikan yaitu resonansi terjadi pada suara deru pesawat terbang yang dapat membuat kaca pecah. Terima kasih. Setelah mendengarkan penjelasan dari beberapa pemateri, kita sekarang memasuki ke fase penutup. Ya, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Gelombang adalah getaran yang merambat. Dalam perambatannya, gelombang membawa energi. Gelombang memiliki beberapa macam. Nah, diantaranya, 1. Menurut zat perantaranya, kedua menurut arah rambat dan arah getar, yang ketiga menurut amplitudo dan fasenya, dan keempat menurut medium perantaranya. Lalu,
Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui zat cair, zat padat, dan udara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.